Semangat pagi anak-anak, semoga semua dalam keadaan sehat. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Adapun kompetensi dasar pembelajaran kita kali ini, yang pertama 3.6, menelaah isi dan struktur teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang diperdengarkan atau dibaca. Dan 4.6 menyajikan gagasan, pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dengan tema lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya secara lisan maupun tulis. Sedangkan tujuan pembelajaran kita, peserta didik dapat yang pertama menganalisis struktur teks eksposisi dengan tepat. Yang kedua, menganalisis kaidah kebahasaan teks eksposisi dengan tepat. Dan yang ketiga, menyajikan teks eksposisi dengan benar. Penilaian yang akan Ibu lakukan di akhir pembelajaran nanti adalah berupa tes. Ada 3 materi pembelajaran yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama adalah struktur teks eksposisi. Yang kedua, kaidah kebahasaan teks eksposisi. Dan yang ketiga, menyajikan teks eksposisi. Nah, sebelum memasuki pembahasan kali ini, mari kita mengingat materi minggu lalu terkait pengertian teks eksposisi. Nah, anak-anak, apakah anak-anak ingat apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang membahas suatu masalah dengan mengungkapkan fakta-fakta dan argumen-argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Materi pertama, kita akan mempelajari struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah tesis, kemudian yang kedua argumentasi, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Tesis atau pernyataan pendapat adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi yang berisi isu, permasalahan, dan pandangan umum yang disampaikan penulis terhadap topik atau permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Kemudian pada bagian argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Rangkaian argumen ini dapat berupa alasan logis, hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Kemudian yang terakhir bagian penegasan ulang. Ini adalah bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Penegasan ulang biasanya terdapat pada paragraf terakhir dan berupa simpulan atau rangkuman. Berikut adalah contoh analisis struktur teks eksposisi pada teks yang berjudul Nasib Hutan Kita Semakin Suram. Silakan anak-anak baca terlebih dahulu contoh teksnya. Di sini Ibu sudah berikan analisis pada paragraf pertama, itu merupakan bagian tesis, berisi isu dan pendapat umum tentang nasib hutan. Lalu pada paragraf kedua dan ketiga itu merupakan bagian argumentasi. Dan paragraf terakhir merupakan bagian penegasan ulang. Materi kedua adalah kaidah kebahasaan teks eksposisi. Ada 5 kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama menggunakan kata teknis, yang kedua konjungsi kausalitas, yang ketiga menggunakan kata kerja mental, keempat menggunakan kata perujukan, dan yang kelima menggunakan kata-kata persuasif. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama menggunakan kata teknis atau yang sering disebut dengan istilah. Kata teknis atau istilah adalah kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Makna dari kata teknis ini adalah makna leksikal atau makna kamus. Contohnya, contoh istilah pada bidang geografi yaitu
urbanisasi. Kemudian ada contoh istilah pada bidang bahasa Indonesia, misalnya sufiks atau prefiks. Kemudian contoh istilah pada bidang kehutanan yaitu penebangan liar, hutan lindung, hutan alam, hutan rawa gamut, dan sektor kehutanan. Lalu yang kedua, konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah konjungsi atau kata penghubung yang menghubungkan dua buah klausa atau lebih yang menggambarkan sebab akibat. Jadi ada hubungan sebab akibat. Klausa dalam tata bahasa adalah sekumpulan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Contoh dari konjungsi kausalitas misalnya karena, akibat, bila, kalau, oleh karena itu, jika, agar, oleh sebab itu, dengan demikian, dan lain sebagainya. Selain menggunakan konjungsi kausalitas, dalam teks eksposisi juga menggunakan kata-kata penghubung kronologis dan perbandingan, yang termasuk konjungsi kronologis itu misalnya sebelum itu, kemudian, pada akhirnya. Sedangkan yang termasuk kata hubung perbandingan atau pertentangan, contohnya sebaliknya, berbeda halnya, dan namun. Yang ketiga, kata kerja mental. Kata kerja mental atau dikenal dengan verba tingkah laku ialah kata kerja yang menyatakan suatu respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan, ataupun pengalaman. Contoh kata kerja mental yang sering digunakan misalnya menduga, berasumsi, menduga, menyetujui, berpendapat, menyimpulkan, mengagumkan, diharapkan, dan memperkirakan. Contoh penggunaannya dalam kalimat, kami terpaksa menyetujui hasil dari pemilihan tersebut. Kata kerja menyetujui di sini merupakan sikap dari subjek terhadap suatu tindakan, yaitu pemilihan. Yang keempat, kata perujukan. Kata rujukan berarti kata yang digunakan untuk mengacu kepada suatu hal atau untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Contohnya, berdasarkan data, merujuk pada pendapat, hal ini berarti, hal itu berarti, dan hal tersebut berarti. Dan yang terakhir, kata-kata persuasif. Kata-kata persuasif merupakan kata-kata yang bertujuan untuk mengajak, menyuruh, atau membujuk pembacanya melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Contohnya, hendaklah, sebaiknya, diharapkan, mari, harus. Selain kata-kata persuasif, dalam teks eksposisi juga menggunakan kata denotatif atau kata-kata yang bermakna sebenarnya. Contohnya, yang menggunakan makna denotasi, bunga mawar di kebun sekolah sudah mekar. Kebalikan dari makna denotasi adalah makna konotasi yang berarti makna kias atau tidak sesuai dengan makna sebenarnya. Contohnya, Mira berparas cantik sehingga ia menjadi bunga desa. Kata bunga dalam makna denotasi ini menyatakan makna bunga yang sesungguhnya. Sedangkan kata bunga dalam makna konotasi itu berarti seseorang yang dianggap cantik. Materi yang ketiga yaitu menyajikan teks eksposisi. Ada 4 langkah-langkah penyajian teks eksposisi. Yang pertama, menentukan isu ataupun masalah yang akan dibahas. Yang kedua, membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan isu yang dipilih, misalnya dengan melakukan sejumlah pengamatan lapangan. Yang ketiga, mendaftar topik-topik yang berkaitan dengan isu berdasarkan hasil-hasil membaca dan langkah-langkah pengamatan. Dan yang keempat, menyusun dan mengembangkan kerangka karangan menjadi teks eksposisi sesuai struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita kali ini terkait struktur dan kaidah kebahasaan eksposisi serta langkah-langkah penyajian teks eksposisi. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk anak-anak. Ibu ucapkan terima kasih dan sampai bertemu kembali dalam pembelajaran daring berikutnya.